Selamat malam teman-teman. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan di mana research dalam DFS dan BFS. Nah, sebelum ke situ, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yohana Menalu dengan NIM 240304012, Prodi Teknologi Informasi 4A. Nah, di kesempatan kali ini, di mana di from collection import DQW ini dapat kita lihat atau grab mapnya ini di mana import library from collection import DQW-nya ini di mana penjelasannya mengimpor DQW dari library collection. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, DQW ini juga dapat digunakan sebagai QW atau antrian pada algoritma BFS agar proses mengambil data lebih cepat. Nah, kalau membuat grab map-nya ini atau peta kota, nah di sini kita bisa melihat grab sama dengan buka kurung kurawal atau kurung siku. Nah, di sini kita dapat melihat kota tinjauannya dan di mana Jakarta ke Bandung, Bandung ke Semarang. Nah, dari mana kita balikan Bandung ke Jakarta, Jakarta ke Yogyakarta. Datang lagi sebaliknya yang di mana Semarang ke Jakarta, Jakarta ke Surabaya. Nah, di sini lagi Yogyakarta ke Bandung, Bandung ke Surabaya, Surabaya ke Semarang, Semarang ke Yogyakarta. Nah, di yang kedua ini BFS atau Breadth First Search. Nah, ini adalah presentasi Grab atau yang ini presentasi Grab yang menggunakan dictionary. Setiap kota ini memiliki daftar kota yang terhubung langsung, yang dimana contohnya ini Jakarta ini ke Bandung dan juga Bandung terhubung ke Semarang. Nah, fungsi BFS ini atau Bird First Search-nya di mana itu Dev BFS Grab Start Goal-nya ini yang ini fungsinya itu di mana digunakan untuk mencari rute dari kota awal ke kota tujuan menggunakan metode BFS. Nah, di sini kita bisa melihat di mana BFS-nya ini dan dari pertama ini kita melihat dari rute kotanya itu di mana kita memulai dari Jakarta, baru ke Bandung, baru ke Semarang. Nah, dapat juga membuat variabel awal di mana visi yang ini di bawah, yang ini visitat sama dengan buka kurung perawal atau kurung siku, QW atau DQ atau start atau yang di mana diawali dengan mulai. Nah, visited ini menyimpan kota yang sudah dikunjungi. Misal kita cari Jakarta, otomatis ke visited ini sudah tersimpan. Nah, DQW ini atau QW ini antrian untuk menyimpan jalur yang akan diperiksa. Misal, bisa kita melihat antriannya ke berbagai kota ini atau rute perjalanannya. Nah, start dimasukkan sebagai jalur pertama, yang ini start jalur pertama, baru perulangan BFS-nya atau while WW ini, nih, selama antrian masih ada, program akan harus mencari jalur. Nah, mengambil jalur pertama itu, kita ke pertama itu yang bagian pertama itu di pet atau sama dengan QW atau people dibuka dan diawali dengan buka kurung atau node sama dengan pet atau buka kurung kurawal dinamakan dengan kurung siku yang dimana -1. Nah, penjelasan people-nya ini buka kurung mengambil jalur pertama dari antrian. Nah, di people-nya ini bisa kita artikan mengambil jalur dari pertama yang dimana antrian.
Nah, kalau kita mengecek tujuannya itu, yang dimana kita lihat if node ini bisa kita mendeteksi tujuannya mau kemana atau bisa kita lihat di mana if node-nya itu sama dengan goal. Nah, return path-nya ini juga penjelasannya, jika kota terakhir adalah tujuan, maka jalur tersebut dikembalikan sebagai hasil. Nah, mengecek kota sebelum dikunjungi atau yang belum dikunjungi itu, kita beralih ke if node in visited. Nah, di visited ini bisa kita menambahkan jalur baru ke queue for neighbor eh, in grep atau dibuka dengan node. Buka kurung kurawal atau kurung sikun node. Nah, di bawah node ini kita dapat melihat new pet sama dengan list atau pet. Nah, new pet juga di bawah new pet yang pertama ini atau baris kedua ini yang di bawah nickboard. New pet ini sama dengan advent atau nick nickboard. Nah, QW ini advent juga sama dengan new pet. Nah, QW ini ditambahi atau dibikin di halaman pertama ini ke jadi diganti dengan new pet di halaman terakhir atau di barisan kedua. Nah, return non. Nah, penjelasannya ini program mengambil semua kota tetangga, membuat jalur baru, dan juga jalur tersebut dimasukkan ke dalam QW ini. Dalam QW. QW makanya diawali dari QW yang tadi. Kan tadi di barisan kedua dan ketiga ini new pad. Jadi new padnya itu diawali dengan buka kurung. Nah, fungsi DFS atau Deep First Search. Nah, di sini eh, bisa kita lihat penjelasan dari sini. Fungsi ini mencari jalur eh, menggunakan DFS atau Deep First Search, yaitu pencarian sedalam mungkin terlebih dahulu. Nah, menambahkan kota ke jalur path sama dengan yang ini. Path sama dengan path plus dibuka kurung atau kurung siku start. Nah, penjelasannya ini menambahkan kota yang sedang mengunjungi ke dalam jalur. Mengecek tujuannya itu kita bisa melihat if start sama dengan atau double sama dengan itu goal. Diakhiri dengan titik dua. Nah, return path itu dan yang ini return path. Oke, jika kota sekarang adalah tujuan, maka jalur dikembalikan. Mengecek ke kota tetangga. Nah, ke kota tetangga ini kita dapat melihat for neighbor, in grep, atau start. Start diakhiri dengan tutup kurung kurawal atau titik dua. Nah, penjelasannya ini, program ini Program ini akan mengecek semua kota yang terhubung, yang dimana tadi kota yang terhubung dari awal itu dapat kita melihat dan juga awalannya itu bisa dilihat atau bisa kita lihat jelas dengan kota tujuan mereka tadi. Nah, program akan mengecek semua kota yang terhubung. Kita beralih ke rekursi DFS. DFS Neighbor. If Neighbor. Ini. If neighbor not in paid diakhiri dengan titik dua.
Nah, di sini ada kita lihat new pet sama dengan DFS atau grape, neighbor, goal, pet. Nah, if new petnya itu baru return new pet, baru return noun. Nah, rekursi DFS-nya itu di mana if neighbor yang tadi ini baru ke sini, baru ke sini, baru yang ini. Hmm. Penjelasannya akan DFS ini akan memanggil fungsi dirinya sendiri atau rekursi untuk menjelajahi jalur lebih dalam. Nah, perbedaan di DFS ini dan BFS pada program ini, DFS atau BFS menggunakan QW atau DQ, menggunakan rekursi, pencarian melebar dulu pencarian, baru sedalam mungkin biasanya bisa menemukan jalur terpendek, tidak selalu jalur terpendek juga. Nah, di sini bisa kita lihat kota yang apanya itu, di mana BFS petnya Jakarta ke Semarang, Semarang ke Surabaya. Nah, kalau sedangkan DFS-nya itu bisa kita lihat eh, Jakarta ke Bandung, Bandung ke Yogyakarta, Yogyakarta ke Surabaya. Nah, di mana BFS itu ke 3 kota, DFS itu ke 4 kota. Oke. Nah, di sini itu yang pertama tadi itu di penggabungan ya teman-teman, penggabungan BFS dengan DFS. Nah, bisa kita lanjut dengan from collection import DQW atau import library. Nah, penjelasannya di sini mengimport DQW dari library collection. Nah, DQW digunakan sebagai QW atau antrian untuk algoritma BFS. Nah, QW bekerja dengan prinsip FIFO atau first in first out. Nah, yang disingkat yang singkatannya FIFO. Nah, yaitu data yang masuk pertama akan keluar yaitu data yang masuk pertama akan keluar pertama. Nah, di sini bisa kita lihat ini Grab Map yang dimana membuat Grab. Oke, ini bisa kita lihat juga dari yang pertama juga memang mempunyai kemiripan kesamaan tetapi berbeda eh, Grabnya. Nah, Jakarta ke Bandung ini, Bandung ke Semarang, Bandung ke Jakarta, Jakarta ke Yogyakarta, Semarang ke Jakarta, Jakarta ke Surabaya, Yogyakarta ke Bandung, Bandung ke Surabaya, dan juga seperti ini Surabaya ke Semarang, Semarang ke Yogyakarta. Nah, penjelasannya di sini lagi, Grab disimpan dalam bentuk dictionary. Yang ini dapat dibilang dictionary. Oke, setiap kota memiliki daftar kota yang lain dan juga terhubung langsung. Misalnya ini dari halaman pertama ini, Jakarta ke Bandung, Bandung ke Semarang. Nah, contoh hubungan katanya itu yang ini bisa kita lihat yang baru saya jelaskan. Oke, Grab ini juga menggambarkan peta perjalanan antar kota. Tadi antar ketujuan, sekarang kita ke antar kota. Nah, yang ketiga itu membuat fungsi DFS. Membuat fungsi DFS atau Grab Start Goal. Nah, penjelasannya ini, fungsi ini digunakan untuk rute dari kota awal ke kota tujuan menggunakan metode BFS atau Breadth First Search. Nah, parameternya ini, Grab ini data peta ke kota. Mana? Grab, 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 Grab. Yang inilah kita unjuk dulu. Grabnya itu dapat ke data peta kota, startnya ini dapat ke kota awal, goalnya ini dapat ke kota tujuan. Nah, membuat variabel awal visited sama dengan diakhiri atau dibuka dengan kurung kurawal atau kurung siku. Nah, DQW ini, yang ini, atau DQW, di mana dibuka kurung, kurung kurawal, double kurung kurawal, start, ditutup, dan diakhiri. Nah,
di mana visited ini eh, dapat menyimpan kota yang tidak sudah atau yang sudah dikunjungi agar tidak diperiksa lagi. Nah, sedangkan QW ini atau DQW bisa kita lihat antrian jalur yang akan diperiksa. Nah, di start ini, yang bagian sini, berarti jalur pertama hanya berisi kota awal. Perulangan BFS atau while DQW. While DQW. While. Nah, ini. While DQW, penjelasan program akan terus berjalan selama DQW masih memiliki jalur yang harus diperiksa. Ini teman-teman. Ini juga yang apa nih yang sudah berjalan, yang sudah kita jalankan tuh berjalan dengan atau berhasil yang kita jalankan. Nah, kesimpulan yang graf BFS ini di mana program ini menggunakan algoritma BFS atau Bird First Search untuk mencari rute perjalanan antar kota dalam Grab Map. Oke, di sini mungkin kita dapat melihat Grab Map DFS tadi, bagian BFS. Nah, membuat Grab Map atau peta kota. Ini Grab Map peta kota. Nah, di mana kita mulai Grab sama dengan buka kurung per awal. Di sini sama juga seperti yang kita lihat dari awal dulu. Tetap kota tujuannya itu bersangkutan atau berkaitan. Nah, di penjelasannya ini, Grab disimpan dalam bentuk dictionary. Ini seperti yang tadi sama juga, tetapi bedanya di eh, penjelasannya, teman-teman. Nah, setiap kota memiliki daftar kota yang terhubung langsung. Baru Jakarta terhubung ke Bandung itu, seperti yang kita lihat di ini. Nah, membuat fungsi DFS. Nah, grab, start, goal, pet. Nah, di sini fungsi ini digunakan fungsi yang ke 1, 2, 3, 4. Nah, fungsi yang keempat ini digunakan untuk mencari rute dari kota awal ke kota tujuan menggunakan algoritma DFS atau Deep First Search. Nah, parameternya itu grabnya ini grab dari eh, grabnya ini ke data peta kota, sedangkan start ke kota awal, goal ke kota tujuan, dan pet jalur perjalanan yang sedang diperiksa. Nah, menambahkan kota ke jalur pet sama dengan pet plus start, di mana itu baris ini mana pet sama dengan pet plus start, di mana baris ini menambahkan kota yang sedang dikunjungi ke dalam daftar jalur perjalanan. Nah, contohnya Jakarta, Jakarta jika berpindah ke Bandung jadi Jakarta-Bandung. Nah, mengecek apakah sudah sampai tujuan yaitu di mana if start sama dengan goal. Nah, di bawahnya ini if start sama dengan goal yang di mana return path. Return path. Nah, jika kota yang sedang diperiksa adalah kota tujuan, maka program akan mengembalikan jalur perjalanan yang sudah ditemukan. Nah, sedangkan mengecek kota ke tetangga for neighbor in grave start. For neighbor in grave start. Nah, program ini juga dapat memastikan bahwa kota tersebut belum pernah dilewati dalam jalur agar tidak terjadi perulangan atau loop. Nah, di sini kita bisa melihat new pet sama dengan DFS atau Grab Neighbor Gold Pet. Di bawahnya if new pet atau return new pet. Nah, di bawah return
new pet juga, ada return none. Ini menjalankan programnya ini eh, jika jika semua apa namanya itu? Jika semua jalur sudah diperiksa tetapi tidak menemukan tujuan, maka fungsinya mengembalikan ke none ini none. Oke, start ke Jakarta, goal ke Surabaya. Nah, menentukan kota awalnya itu Jakarta, kota tujuan ini kota awal Jakarta, kota tujuan Surabaya. Ini bisa kita lihat hasilnya yang sudah bisa dijalankan. Hmm. Kesimpulan dari sini, program ini menggunakan algoritma DFS, Diverse Search, atau mencari rute perjalanan antar kota sama juga ya teman-teman. Sini bisa juga kita lihat ya teman-teman. Sama juga ya penjelasannya, cuma bedanya di sini, di mana grab disimpan dalam bentuk dictionary, artinya hubungan node adalah di mana artinya itu A terhubung ke B dan terhubung ke C, sedangkan B terhubung ke D dan juga D terhubung ke E. Nah, di sini juga C terhubung ke F, D terhubung ke mungkin nggak ada terhubung soalnya di bagian D-nya ini yang kita cari. E terhubung ke E, F. Nah, F juga kita cari seperti yang huruf D. Graf ini bisa dibayangkan seperti pohon, di mana kita bisa membentuk seperti ini. Oke, teman-teman, coret-coret. Hmm, teman-teman, ini di grafnya ini. hmm, Ini BFS-nya ini eh, grabnya ini ke data graph, sedangkan startnya ini ke node awal, sedangkan goal ke node tujuan. Nah, di bagian sini kita dapat membuat variabel awal di mana v-cited eh, sama dengan buka kurung kurawal. Nah, sedangkan QW itu sama dengan Q atau start. Nah, V-sided ini bisa menyimpan note yang sudah dikunjungi. QW ini antrian note yang akan diperiksa. Nah, note awalnya itu dimasukkan ke dalam DQW atau QW. Nah, program ini akan terus berjalan selama QW masih memiliki note yang harus diperiksa. Jadi, kesimpulan dari sini bisa kita lihat hampir sama ya teman-teman yang di atas. Baru ini hasil tujuannya ditemukan dari A ke B, C ke D, D ke F, E ke F. Nah, ini begini. Yang terakhir ya teman-teman. Ini terakhir ya teman-teman. Ini membuat grab from collection import the QW. Oke, disimpan dalam bentuk dictionary-nya. Setiap huruf adalah node dan daftar di sampingnya adalah node yang terhubung. Hubungan node-nya itu
Ini juga sama teman-teman penjelasan yang seperti ini QW di bagian BFS-nya dan ini DQW di DFS. DFS dan BFS. Ini graf pencariannya teman-teman. Baik, sampai di sini dulu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.